لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى Amma ba'du jamaah salat maghrib Bapak Ibu yang berbahagia, sehat semua Bapak Ibu, Ibu-ibu sehat. Alhamdulillah. Ya. Senantiasa bersyukur atas nikmat sehatnya dikurangkan pertolongan yang Allah ridhoi, insyaallah hidup jadi berkah. Di manfaat itu tanda berkah itu manfaat. Jadi kalau umur kita bermanfaat, fa'idha faragh damal soh. Selesai dari satu pekerjaan, ganti dengan pekerjaan lain. Begitulah produktifnya orang Islam itu selalu beramal soleh. Maka karena Allah beramal soleh, kelak kita ketika meninggal namanya mustarih. Mustarih orang yang istirahat dari beban kehidupan, sudah tidak sholat, tidak ngaji, sudah tidak mendidik anak, dia sedang menunggu upah dari seluruh mereka. Itu namanya mustarih. Jadi kematiannya menghentikan atau mengistirahatkan dia dari beban-beban kehidupan. Yang buruk namanya mustarah ini, ya. Kematiannya membuat orang lain istirahat dari kejahatannya. Jadi kalau ada orang mati kok tetangganya senang, ya, masyarakat bahagia, itu namanya mustarah, ya, orang yang buruk karena disuguhi oleh kebaikan orang. Alhamdulillah masuk ayat bab terakhir surat Al-Munafiqun. Kemarin baru ayat 9, 10, 11 ayat ini masuk. Semoga malam ini kita akan belajar untuk menyelesaikan. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wa la auladukum. Janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan dari zikir kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu, barang siapa yang anaknya, bisnisnya menyibukkan dari Allah, fa'ulaika, mereka itulah humul khasirun, orang-orang yang merugi. Ya. Yang gak rugi bagaimana? Ayat berikutnya, wa anfiqu, maka infakkanlah. Ya. Jadi yang gak rugi itu yang tetap bekerja keras mencari nafkah, menyisihkan sebagian rezekinya. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan keluarkanlah infak dari sebagian yang kami anugerahkan kepada kalian. Muncul pertanyaan, infak itu standarnya berapa? Kalau dalam gereja 10%, ya, muslim berapa muslim? Pertanyaan bolak-balik sama nanti dijawab oleh Allah. Surat Al-Baqarah saya lupa ayatnya. Nomornya yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad, madza yunfikun, apa seberapa yang harus diinfakkan? Jawab, qulil afwa. Al-afwa al-fadl, yang dikeluarkan adalah harta longgarmu, kelebihanmu.
jihad. Kita berjihad. Abdullah bin Mubarak dia menulis dia berikan cerita beliau. Suatu hari di perbatasan jihad yang sangat dingin, beliau bertanya, tahu nggak ada amalan yang pahala tidak kalah dari amalan kita saat ini? Padahal amal jihad itu luar biasa. Apa saya cerita ya? Seorang lelaki yang keluar bekerja mencari nafkah, dia ambil yang halal, dibawa pulang ke rumah untuk menafkahi keluarganya. Itu tidak kalah dengan pahala jihad yang sedang kita lakukan. Itu benar-benar tentu karena menghargai para pencari nafkah. Bukan karena jihad kalah itu tidak ada pahala yang mengalahkan jihad itu tidak ada. Bahkan ketika berburu dalam peperangan tidak ada bandingannya dengan mereka yang sesaat dibunuh jihad itu karena memang berat dan resiko, maka pahalanya luar biasa saya bilang. Baik, maka dikeluarkan afu al-fadl ya, apa yang mudah dan keluarkan. Tapi nanti ada hadis, ada ayat lain yang juga membolehkan sih, karena nggak bisa berbeda longgar orang atau ada longgarnya kan? Ya longgarnya selalu kurang mungkin ya kalau nggak bersyukur kan. Jadi fakultas dan syukur asal dan waktu benar. Kita beri sebelum ayat ini ada ulul mautu sebelum kematian datang kepada kalian fayaqula, maka berkatalah setiap orang yang menyesal, Rabbi ya Allah laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah andaikan saya umurnya dipanjangkan sebentar saja, fa asaddaqu, apa saya ingin sedekah. Gak ada yang dipanjangkan dengan apa, pengen haji gak ada, tunggunya kelamaan terus 26 tahun ya. Mau sholat, ya sholat itu sekali sholat pahalanya nambah, ya cukup. Kalau berjamaah 27 derajat, meninggal sudah gak ada sholat tambahnya, pahalanya tambah gak ada. Maka semua orang pilih sodaqah. Kenapa? Gak butuh waktu lama, tapi ada pahala terus sampai hari kiamat. Maka Nabi mengatakan, bila mata dan kalau manusia mati, semuanya tidak ada pahala kecuali yang sudah diatur tiga. Satu, sodaqatun jariyah. Inilah yang akan menjadikan amal kita terus bertambah pahalanya. Meskipun amalnya sudah tidak bisa karena sudah tinggal. Nah ini, maka semua orang mintanya satu, as-sodaqah. Saya ingin sodaqah. Wa akum minas-sholihin, dan saya berjanji Allah kalau diberi kesempatan saya ingin taubat, pengen jadi orang soleh. Allah tegaskan, wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha, dan lan itu kalau Bapak baca di fungsinya, lan selamanya tidak mungkin. Wa la yu'akhirallahu, selamanya Allah tidak akan menunggu nafsu apa ajal kalau sudah sampai waktunya. Wallahu, dan ada penolong khabirun, maha mengetahui bima terhadap apa-apa ta'maluna yang kalian kerjakan. Kamu maha tahu terhadap apa yang kalian kerjakan. Baik, kita baca tafsirnya. Yang pertama, Allah mengingatkan, janganlah harta dan anakmu melalaikan kamu dari zikir. Zikir kepada Allah termasuk sholat. Banyak sampai tulisannya gimana sih? Berapa gajimu sampai kau rela tinggalkan sholatmu? Ada di beberapa, tidak cuma pada biasa lihat di masjid-masjid itu ada ya, di kamar mandi di sini ya. Jadi atau apa itu ada modus kan, dari akhir komuni ditambahin kata-kata biasanya gitu. Itu menunjukkan bahwa memang ada yang melalaikan sholat dari bisnis
siapa itu? Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Lelaki hebat itu adalah rijalun, lelaki yang la tulhihim tijarah. Kesibukan bisnisnya, kesibukan jual belinya tidak melalaikan dia mengingat Allah. Ya. Jadi orang bisnis itu sibuk, ya. Tapi yang hebat itu meskipun sibuk di pasar tidak lalai dari sholat. Itu istimewa. Ya. Saya pernah cerita ya, pernah pengalaman ya, belajar di pasar kelewat itu orangnya luar biasa. Saya salut ya, di seragam olahraga, seragam olahraga dan begitu. Pas transaksi tinggal itu tiba-tiba ada guru yang pernah ke pasar kelewat dekat dengan mesin keraton Agung ya. Mesinnya luar biasa, sejuk karena bahannya masih klasik. Begitu ada bapak menyampaikan, apa boleh mas sebenarnya kesusu betul? Naik betul kesusu kita salat dulu ya, terus ada. Ya, nanti yang sholat kita lanjut. Tapi jalan kesusu nggak apa-apa. Itu di sana biasanya ada toko jualannya produk milik saya, harganya sama. Nomor dan susu bisa baca, insya Allah harganya sama. Itu sama, produknya sama, harganya sama. Saya tak tinggal sholat, lalu jalan ke susu. Tapi kalau jalan ke susu pada saya sholat dulu kita lanjut. Ya. Itu 1001 atau malah nggak ada sekarang. Luar biasa, ya, luar biasa tempatnya. Jadi itu yang disebut oleh Nabi tempat terburuk itu pasar. Yang paling benci itu adalah melalaikan semua, kan? Pasar aktivitasnya melalaikan itu orang gampang bohong, gampang curang dalam riba, bersumpah dengan itu, jadi pasar apa? Tidak ada yang muncul, diomong. Ngapain bersumpah? Jadi pasar kan ngomongin pulangnya gara-gara selalu padahal ya bisa jadi bisnis. Dan mereka itu disebut tempat buruk. Nah yang hebat di tempat buruk orangnya baik. Dan disebut oleh apa? Luar biasa itu. Nah ini perniagaan selanjutnya melalaikannya amwal aulad. Apa aulad? Anak-anak kita berpotensi 4 atau semua. Ada sini bebas membaca. Anak kita bisa menjadikan kita empat keburukan. Innal walada mabkhalatun. Sesungguhnya anak menjadikan orang tuanya mabkhalat. Akhirnya oleh perhitungan setelah punya anak perhitungan. Tadinya sebelum punya anak infak loss. Ada keluarga, ada keluarga selanjutnya apa? Anakku jalur ini, jalur itu gitu ya. Rasanya enggak apa? Selanjutnya beda ya. Ada kalkulasinya. Ya. Itulah ciri anak itu sering jadi orang tua akhir mau sekolah, ya. Akhir di sini kan harus sampai melalaikan yang wajib pastinya. Karena yang wajib itu terhadap batas satu apa? Zakat. Itu wajib. Ya, zakat. Karena tidak Allah sampaikan di surat Al-Taubah ayat 59 itu ya. Allah sampaikan kan pertama kepada orang yang tidak pernah menghitung hartanya. Karena kalau tidak menghitung itu berpotensi salah mengeluarkan zakatnya. Kalau kata dia menyuruh mengalih hasil dari jahanam harta ketika itu dibakar di neraka jahanam satu babi haji baru kemudian dipanaskan ditempelkan di apa? Jibah atau julu perut dubur perut. Kenapa? Kok yang ditempelkan di tempat itu? Karena setiap petugas penarik zakat datang untuk menghitung kemudian diberikan zakat jenazah sekian, dia langsung apa? Pegang? Boleh ya? Oke. Kemudian dia duduk pegang
Alasannya iman demi anak. Pertama. Yang kedua, kita lupakan anak menjadikan orang tua jubel. Maka juga kita berdoa tiap hari Allahumma inni a'udzubika minal jubli wal bukhl. Apa jubel? Pengecut. Nah, ini zaman jihad dulu ya. Banyak orang-orang yang izin tidak berangkat jihad, alasannya apa? Inna buyutana Allah dalam surat Al-Baqarah. Rasulullah, anak saya masih kecil-kecil, saya izin ya tidak berangkat. Ya, saya temukan siapa yang ini saya meninggal, ada ya, kalian nafkah. Itu alasan. Makanya disebut Nabi dulu banyak pemuda-pemuda sebelum nikah mendarat gagah apa berani ya, begitu punya lagi janji zaman Nabi. Jadi menjadikan orang-orang itu yang diberitahu Nabi memang anaknya menjadikan orang tua jadi menjadikan wujud. Wa inna walada majahatun. Ada kalanya anak itu menjadikan orang tua majalah, jahil. Kenapa berdoa tidak mencari ilmu? Kenapa tidak mencari ilmu? Sibuk urus siapa? Pekerjaan. Demi siapa? Larinya kan demi istri atau istri. Seringnya kerja paling tulang pastinya demi anak istri. Memang anak itu menjadikan orang tua salah menanamkan apa? Skala prioritas. Terus kerja itu mulia, tapi kalau sampai melakukan kewajiban mau uji. Hadis innahu ayyakum ja'ali mutakabbir. Allah benci kepada orang yang rakus gila kerja. Apa namanya? Gila kerja ya. Kemudian digambarkan hikmah bersinar, saking semangat kerja seperti itu kan. Terus pokoknya sholat ini lalu lagi kesel kerja terus. Insyaallah saya ketemu orang insyaallah saya keras. Tapi memang orangnya kuat dan orang kewajiban. Saya belum pernah mulai selesai. Dulu kan bayangkan aja. Oke, sekarang baru ingat. Dan orang itu zaman saya sehari semalam ini cuma 2 jam. Itu sudah hampir bertahun ini. Saya kasih ya. Pokoknya hari tidur jam 9 malam sampai jam 11. Begitu sudah kerja. Sampai jam 3. Lanjut. Yang selesai subuh kerja lagi full di pasar terus sampai habis maghrib ngaji bisa kerja lagi 2 bulan itu bayangkan itu gila kerja sebenarnya tidak terkendali tapi kesehatannya tentu lama-lama ada batas kemampuannya. Banyak yang mengatakan sungguh setiap sesuatu punya hak. Dirimu punya hak, Tuhan punya hak, istrimu punya hak. Maka yang paling bagus itu istri saya kalau tidak. Untuk istri ada waktu,
sudah luar biasa, baju luar di mana-mana. Di posisi itu sampai kemarin mencari kata cintanya. Begitu ketemu dipanggil malah ya mulai menikah anak-anak naik kapal sama ayah. Anak mereka menjawab, sapi ya jawabannya seperti itu. Tidak yang saya menaik ke gunung, akhirnya tak pernah sampai ke bukit itu. Tapi lu dengan sabar mengatakan, makasih mulia sama anakku, tidak ada yang selamat. Kecuali yang mau naik, maka itu sama ya. Tidak ada yang mau naik ke gunung, kemudian kita dijelaskan di depan mata nanti. Karena itu mempertanyakan seperti itu sama Allah. Kita ahli Nabi Allah, kenapa kok tidak diberi? Ya, tidak yang selamatan itu. Allah katakan, jangan mempertanyakan yang kamu tidak ngerti. Ya, jadi Allah sudah memberikan ujian. Itu sedihnya sudah pasti nanti lu sedih ya, karena anaknya tidak mengikuti orang tuanya. Ya. Jadi anak-anak sering mengecewakan orang tua. Maka biar tidak kecewa, ya, biar tidak ada penyesalan, tentu Islam yang tunjuk agar dididik dengan pendidikan yang baik. Ya. Maka nanti di akhir di ayat yang 11 yang tutupnya Nabi bersabda setelah menjelaskan tentang anak yang berkah. Itu anak Darda, dari Abi Darda, Darda ini termasuk sahabat Nabi yang berkah kuat. Selain siapa yang pernah bersaudara besar Darda yang di Salman Al-Farisi yang disadarkan karena dia terlalu fokus dalam beribadah sama Allah. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu qala hadana inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam az-ziyadatu fil umri. Kami pernah di sisi Nabi SAW membahas apa sih umur yang berkah itu. Ya. Kita kan doanya banyak ya. Ada 10 kebaikan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Untuk ilmu minta tambahan, untuk harta minta keberkahan. Ya, jadi doa ini ikhtiar agar kita diberi terbaik. Apa itu berkah dalam umur? Ya Rasulullah Allah. Jadi menjelaskan, ya, berkah itu bukan soal panjang saja. Jadi ada orang yang umurnya panjang tapi tidak barokah. Dan panjang umur dan hadis siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, perbanyak sesuatu. Apa itu ziyadah di umur? Kata Nabi, inna Allah la yu'akhiru nafsan la yu'akhiru nafsan idza jaa ajalha. Allah tidak akan memperpanjang ajal kalau sudah sampai waktunya. Jadi nggak bisa dipanjangkan sebentar, nggak bisa dicepatkan pula. Wa inna ziyadatu fil umri, sesungguhnya bertambahnya umur maksudnya adalah ayyazuqallahu al-'abda dzurriyyatan shalihatan. Maksudnya adalah Allah menganugerahkan kepada orang tua keturunan yang soleh seperti dirinya. Yad'una lahu, dia terus berdoa untuk kedua orang tuanya, fayuhiqu du'a'uhu fi qabrihi, maka doanya itu akan sampai kepada orang tua bahkan ketika mulai di kuburannya. Di akhiratnya nanti kan, jadi ada orang tua yang derajatnya dinaikkan
Jadi ketika diwariskan kepada anak-anak bisa menjadi warisan yang baik apa? Al-malu sholih wal-malu sholih fi yadi rajulin sholih. Sebaik-baik harta itu ketika dimiliki oleh orang soleh. Jadi bisa jadi orang tua yang dermawan, kaya-kaya, hartanya diwariskan kepada anaknya, belum tentu anaknya seperti orang tuanya. Dulu sudah ada di surat Al-Qalam, ya, kisah Ashabul Jannah, ayat berapa yang Ashabul Jannah? Nah, intinya Ashabul Jannah itu kisah yang mengabadikan bagaimana karakter itu tidak otomatis buruk. Jadi orang tua dermawan belum tentu anaknya dermawan, ya. Dan belum tentu orang tua bahagia anaknya bahagia, itu belum tentu, ya. Ada pendidikan yang menentukan karena orang tua itu sangat potensial untuk merubah anaknya. Wahala yang ada terkait dengan harta. Wahala yang ada di malika. Gimana harta itu yang berpotensi tiga. Satu, illa ma'akalta fa'afnaita. Hartamu satu, harta yang kamu nikmati, kamu makan, ya, kamu habiskan, fa'afnaita. Dan itu tidak tersisa sedikit pun di antaramu. Jadi kalau kita punya harta, kemudian habis untuk makan saja, itu memang tidak ada yang tersisa di antara Allah. Ini kan mirip dengan kisahnya Aisyah, ya. Satu hari beliau diamanai Nabi dibeli kambing. Jadi Nabi itu selalu, Masya Allah, merawat hubungan apalagi kerabatan itu Wilson. Ini untuk saudaranya Khadijah. Di betapa Nabi itu memang susah move on dari Khadijah, karena ini kan Khadijah ini memang spesial banget Khadijah. Khadijah itu kan wanita yang kadang dikirim salam oleh Allah. Kebanyakan kamu kirim salam sama makhluknya itu kan saking istimewanya banget. Jadi gimana? Jangan dititip salam sama Gibran. Misalnya, sudah ada salam dari Gibran. Meskipun mungkin ya, kita nggak tahu. Itu Jibril menyampaikan Rasulullah sebelum menyampaikan wahyu, Allah titip salam untuk Khadijah. Ya, insya Allah lewat Jibril disampaikan Rasulullah sampaikan kepada Khadijah. Allah titip salam untuknya. Pasti itu dua-dua ya, Khadijah. Nah, Nabi sendiri tadi yang untuk keluarga Khadijah ini itu keluarga sudah ada pesannya begitu. Dan nanti pergi untuk keperluan, pulang tanya sama Aisyah. Untuk keluarga sudah Rasulullah, untuk keluarga ini sudah beda-beda terus sampai Aisyah bicara, ya Rasulullah, semuanya sudah habis, tinggal satu mangkok porsi ini, ya. Ini yang besar untuk kita berdua. Kemudian Rasul justru berkata kepada Aisyah yang membayar, justru semuanya akan kekal yang dibagikan. Hanya semangkok ini yang tidak akan tersisa. Kenapa? Ini yang harus dimakan untuk mana? Ke belakang. Ini yang tidak ada sisanya. Tapi yang dibagikan ini akan sisa lagi di hadapan Allah. Ini menunjukkan bahwa jariah itu tidak harus benda mati, bangun masjid, bangun pesantren, bangun termasuk Jumat berkat itu juga jadi jariah amal. Sebenarnya yang lama nanti yang membahas kan selama masih dipakai mengenai pahala selama enggak. Ada yang membahas mengenai, ada yang membahas bahwa Allah Maha tahu dengan kesungguhan hambanya, bahkan ada yang infak 1.000 satu dirham saja mengalahkan 100.000 dirham. Kenapa? Allah tahu kesungguhannya yang 1 dirham itu cuma dia 2 dirham. Sementara yang ratusan ribu punya mungkin jutaan dirham. Sehingga Allah melihat bukan soal jumlah saja, tapi soal kesungguhan. Karena Rasulullah saja tentu tinggi yang 1 dirham.
Yang pertama, jadi hartamu yang kamu makan akan bila habis nggak ada sisanya. Yang kedua, Allah bisa fa'abulaika, atau kamu pakai hartamu, duitmu untuk membeli baju. Kemudian baju itu akan fa'abulaika, usah. Kan baju nggak ada ya Pak. Makanya yang Jawa ada gumbal mungkin sampai mana-mana ya. Kamu ada sebarang gumbal jadi gumbal itu nggak ada apa namanya, nggak ada ajine, nggak ada ajine kan gumbal terus jadi keset baju kita terus sudah sobek terus blandus gitu kan, sering sekali nih ya lantarkan kan buat keset buat uang. Itulah hartamu ketika digunakan untuk membeli pakaian, fa'abulaika pasti akan lusuh dan kamu akan meninggalkan. Au tasoddan kota fa'amdoita, atau kamu memilih kamu sedekahkan hartamu dan jual yang kekal bersamamu sampai hari akhirat. Nah, jadi memang harta itu ya tergantung pemiliknya. Ketika dia digunakan untuk kemewahan, jadi itu yang dirasakan tidak ada yang bekas. Ketika disedekahkan, itulah yang tersisa yang akan langgeng bersama pemiliknya sebagai apa. Ada pepatah bilang harta dibawa mati. Dibawa sering orang berpikir kecurasan moyo-moyo mati landowo. Nah ini pasti diluruskan ya. Karena Nabi SAW mengatakan ya, bahwa seseorang itu infak itu yang akan melanggengkan hartamu. Maka ketika kita kemudian punya harta dan disedekahkan, itulah yang akan bersama. Maka kata Nabi yang kita salah satu akan mengikuti mayat keturunan 3 yang buat ahlu dua malu. Yang pertama keluarganya mengiringi, hartanya mengiringi, amal buruk dan baiknya mengiringi. Soalnya ismani yang kedua pulang, yang satu setia, yang pulang istri, keluarga dan harta kita. Ya kan begitu. Saya kemarin dari anak ikut memakamkan, tidak mengatakan pemakamannya. Dia orang kaya. Pas pemakaman naiknya sudah mobil bus. Mobilnya berhenti di parkiran kan, nggak akan ke kuburan. Keluarganya ikut kuburan juga keluarganya kayak mati bersamamu ya. Iya, paling ucapan saya. Mungkin kalau meninggal mendadak itu kayak sial, kehilangan orang tercinta, hidupnya mencari manfaatnya. Shock, tapi tidak ada orang yang apa namanya untuk pulang menghartakan keluarganya yang setia adalah amalannya. Nah kecuali habisnya kalau ke tempat itu mobil itu saya dikatakan ini untuk pesantren, nah berarti mobilnya ikut ke kuburan. Kenapa? Pahalanya itu. Tapi kalau mobil balik di rumah, hadisnya berarti pas itu duanya pulang, istri, keluarga dan sampai mata terus ini wasiat dari ayah untuk pondok pesantren. Nah, misalnya itulah yang disebut bersama sampai mulut apa?
Siapa yang punya harta cukup untuk pergi haji, maka berhajilah sebelum dia menyesal. Itu kata Ibnu Abbas. Ya. Kemudian siapa yang memiliki harta dan sudah wajib zakat, wajib alaihi zakat, falam yaf'al, maka ketika dia tidak mengeluarkan zakatnya, dia pasti akan menyesal dan berkata, Rabbi laula akharani ila ajalin qarib. Ya Allah, ajalku segera kamu apa? Saya ingin sedekah. Ternyata di sini maksud utamanya adalah sedekah wajib pakai itu. Kemudian ada yang protes ini kepada Ibnu Abbas, wali-wali ini kan nanti Ibnu Abbas protes. Bahwa rajulun yang Abbas kita bilang sembrono dengan padahal Ibnu Abbas itu ahli ya Pak. Ya. Ibnu Abbas bahwa rajulun tiba-tiba adalah lagi yang Abbas kita bilang itu kalimat yang pedas pada masalah. Bukan malah pada waktu sembrono. Ini namanya salah al-Mufrad. Ayat itu yang mensyaratkan kepada Tuhan yang untuk orang kafir. Jangan katakan untuk muslim yang punya harta, punya kemampuan berhaji akan menyesal, yang keluarkan zakat malah menyesal. Dari mana Anda menemukan itu? Ini kepada Abbas saja. Faqala Ibnu Abbas kemudian mengutip ayat Allah. Ya. Bukankah kamu sudah membaca surat 9 dan 10 dan 11 surat Al-Munafiqun? Allah berfirman sebelumnya, dia ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti ayat ini bukan untuk orang kafir, siapa? Orang muslim. Maka jangan sampai kamu menyesal tidak pergi haji ketika sudah mampu secara finansial dan kesempatan. Jangan sampai kamu menyesal tidak mengeluarkan zakat mal ketika kamu ada dan kamu tahu itu wajib. Maka akhirnya orang itu merendah dan bertanya, "Fama yujib zakat?" Berapa standar wajibnya zakat itu? Qala idza balagha al-malu mi'ataini fasolidan. Kalau hartamu sudah mencapai 200 dirham. Ini jadi ilmu baru bagi sebagian barangkali. Jadi patokannya zakat mal itu boleh dengan dua, satu dengan emas 85 gram emas, boleh dengan dirham 200 dirham. Ibnu Abbas menjawab, ketika hartamu mencapai 200 dirham, ini untuk kehari-harian. Karena 85 gram itu ada zakat bagi kita. 85 gram itu hari berapa? Yang bukan beli mantap berapa? 2 jutaan? 2,3 85 kali 2,3 85 gram kali 2 juta aja. Yang paling gampang hitungnya sudah 170 juta rupiah ya. Itu wajib zakat 2,5%. 164 juta ya. Kok duit nganggur semuanya 164 juta setahun bertahan wajib juga zakat. Maka dalam Islam itu Allah nggak suka harta kemadan. Maka benar atau negara yang kuat, tanah-tanah yang nganggur di daerah yang produktif malah diambil di kubu daerah mudah itu nggak suka orang Islam. Sekarang kalau sebetulnya lagi ya ada macam-macam aturan-aturan. Baik, kembali kalau kamu sudah mencapai 200 dirham, dirham hari ini mungkin 80.000 dirham, 75 kali 215 juta. Punya duit tabungan 15 juta, zakatnya 2,5% berapa? Ya, itu ya. Mungkin itu saking hati-hatinya Ibnu Abbas memilih pendapat yang rendah pakai dirham. 375 itu termasuk yang akan disesali. Ya Allah, punya duit 15 juta kok disita zakat. Nah itu jangan sampai begitu ya. Kemudian bertanya orang itu, "Fama yujibul hajj?" Untuk haji kapan baru wajibnya? Qala, kita harus menjawab
misalnya mampu daftar tunggu, umurnya cukup, duitnya ada, visinya oke, itu baru wajib. Berarti menyesal kalau tidak ada, kalau tidak melakukan. Maka kalimat ini menjadi tafsir dari pihak para ulama, karena tugasnya Ibnu Abbas itu memang juga khusus Nabi. Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pandaikan dia dalam urusan agama dan pandaikan dalam urusan takwil atau tafsir Al-Quran. Nah, ini keterangan dari Ibnu Abbas yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Jadi maksudnya menyesal itu adalah jangan sampai tidak pernah hitung hartanya, tidak keluarkan zakatnya. Jangan sampai punya kesempatan yang wajib. Ini contohnya wajib ya, haji kemudian tidak haji ketika dia mampu. Kalau saudara mampu azan dan lahir punya bekal dan punya kendaraan yang mengantarkan ke sana. Ya. Kemudian ada kalimat lain bahwa khabirun bima ta'malun. Ya, Allah mengerti terhadap apa yang kalian lakukan. Allah akan membalas setiap perbuatan kalian. Ya. Allah berfirman di ayat surat di Al-Isra, in ahsantum di anfusikum, perbuatan baik yang kamu lakukan kembalinya kepada dirimu sendiri. Wa in ahsantum falaha, dan keburukan yang kamu lakukan kembalinya kepada dirimu sendiri. Jadi Allah itu mengetahui mana yang melakukan kebaikan akan kembali kepada dirinya. Allah butuh nggak kebaikan kita? Allah tidak ya. Maka wallahu ghaniyyun hamid. Selalu ada ciri khas Quran ketika mengajak infak. Allah mengakhiri kalimatnya wallahu ghaniyyun hamid. Kamu kalau nggak mau mengeluarkan hartamu, kamu nggak miskin. Dan diakhiri dengan kata Allah wallahu ghaniyyun hamid. Maha kaya hamidun terpuji. Jadi mau satu diajak, ayo bapak ibu terlibat bangun masjid, kamu nggak bebas, nggak ada yang tertarik oleh katanya. Allah tidak terhina karena nggak ada yang mau, dan Allah tidak jatuh miskin karena nggak ada yang infak. Ya. Bagaimana cara Allah? Ya, Allah akan mengganti kaum akhirin dengan kaum yang lain yang lebih dermawan, lebih terlibat dalam kebaikannya Allah. Maka sebenarnya kalimat tidak ada yang kebetulan betul, tidak ada yang kebetulan di dunia, tidak ada yang kebetulan. Ada? Ya. Ketika kita buka HP tiba-tiba ada tawaran nomor soleh dari masjid mana itu kebetulan. Lalu kami sedang merenovasi, itu kebetulan nggak? Kok masuk ke yang ada? Itu Allah memberi kesempatan. Ya sebagai orang langsung skip, terus biasa. Ya. Sebagai orang akan pilih, wah ini kesempatan. Ini Pak, saya pilih ya satu sak semen. Kalau saya Pak, tambah nominal 500 sebagainya dan ada program lainnya. Itu kan? Ya. Ini soal kesempatan. Tidak ada yang aneh kan semuanya nyekip. Tidak masalah ya Allah. Allah tetap kaya dan tetap terpuji. Selalu ya itu gimana? Khabirun bima ta'malun itu Allah mengerti terhadap semua yang kalian lakukan itu. Allah akan membalas setiap kebaikan kalian, dan Allah tidak rugi kalau kebaikannya tidak ada yang mengikutinya. Ya, jadi kalimat-kalimat tadi in asantum yang musikum, kebaikan kembali kepada dirinya sendiri. Intah, selesai pembahasan surat Al-Munafiqun. Insyaallah berikutnya kita pindah surat yang lain. Belum ada keterangan surat apa, insyaallah disusulkan ya. Masih di madanya yang jelas surat Al-Munafiqun. Nanti kita bahas surat lain. Sama insyaallah madanya ini sudah banyak hal-hal terkait dengan syariat untuk membuatnya lebih komprehensif ya. Selain ibadah, ada amalan, hukum, dan banyak lagi. Barakallahu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la
وأتوب إليك. إليك أفضل إلينا. صلى